Saudara, sehari setelah pengumuman mundurnya Kepala dan Wakil Otorita IKN, Presiden Joko Widodo mengunjungi IKN dan meresmikan sejumlah proyek. Dalam kunjungan kali ini, Jokowi meresmikan Bendungan Semo yang nantinya berfungsi sebagai sumber air baku di IKN dan sebagian kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi didampingi PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN yang juga Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni dalam kunjungannya kali ini. Nantinya ini akan memiliki daya tampung, kapasitas tampung yaitu 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar. Ini akan menjadi sumber air baku bagi air minum di Ibu Kota Nusantara dan juga sebagian untuk Kota Balikpapan. Dikutip dari media sosial, Presiden Joko Widodo menuliskan pembangunan IKN akan terus berlanjut sesuai visi bersama yang telah ditetapkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni akan menjalankan kewajiban sebagai PLT Kepala dan Wakil OIKN definitif sesuai perundang-undangan agar program-program percepatan pembangunan IKN tetap terjamin. Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal mundurnya Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu. Untuk menjaga kepercayaan investor, Puan berharap pemerintah memberi penjelasan alasan mundurnya Bambang dan Doni dari jabatannya. Ya, DPR berharap agar apa yang akan disampaikan oleh pemerintah ini bisa transparan sehingga investor nantinya tidak kemudian semakin tidak tertarik untuk datang ke IKN dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan sesuai dengan target-target dari pemerintah. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari posisi Kepala Otorita IKN akan membuat ketidakpastian bagi investor. Menurutnya dengan keduanya mundur, investor bakal khawatir target pembangunan IKN yang sudah dicanangkan pemerintah tidak tercapai atau mundur. Investor butuh kepastian regulasi, infrastruktur, dasar, dan sosok pengganti Bambang Susantono yang kredibel. Maka terdapat kekhawatiran bagi para investor, pelaku usaha baik domestik maupun luar negeri, bahwa target-target yang sudah ditetapkan pemerintah itu dikhawatirkan tidak terlaksana dengan baik atau tidak tercapai. Bagi para investor, saya kira butuh kepastian dari sisi regulasi dan kebijakan pemerintah, dari sisi anggaran, dukungan pemerintah terutama untuk infrastruktur dasar, dan terakhir tentu saja dari kelembagaan. Sementara itu mengenai peringatan HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, penjabat Gubernur Jakarta yang juga merupakan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono bilang perayaan disiapkan 2 skenario di Jakarta dan IKN. Ya, HUT DKI apa? Intinya HUT RI juga dilaksanakan di IKN. Kami, panitia HUT RI mempersiapkan 2 skenario, Jakarta dan IKN. Bisa dipakai dua-duanya. Kurang dari 3 bulan jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu mundur dari jabatan masing-masing. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpandangan ada tumpang tindih kewenangan antara Otorita IKN dan Kurator IKN Ridwan Kamil di balik mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari posisi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Ada semacam kerja yang tumpang tindih menurut saya itu.
Jadi kurator ini kan sebetulnya adalah orang yang memberi semacam perizinan lah ya untuk melanjutkan satu program, satu visi atau satu apapun namanya terkait dengan pembangunan di IKN. Oke. Nah, mungkin ada semacam ketersinggungan ya menurut bahasa saya itu dari dua pejabat yang lama yang merasa kemudian tingkat sukses mereka seperti yang diklaim oleh Pak Muhtar Ngabalin kok seperti tidak diapresiasi gitu loh. Nah, itu diperkuat lagi oleh pernyataan Saudara Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa salah satu sebab mengapa beliau dipilih oleh Presiden sebagai ketua kurator karena tidak ingin pembangunan di IKN itu dibuat dengan ecek-ecek gitu loh kira-kira. Menjawab Ray Rangkuti, juru bicara kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin membantah penunjukan Ridwan Kamil sebagai kurator IKN menjadi penyebab mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo. Kalau hubungan antara kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN dengan Bung Ridwan Kamil yang ditunjuk oleh Presiden ini tidak ada sama sekali. Karena gini, posisi Pak Basuki dengan wakil Raja Juli Antonio ini adalah untuk mempercepat pembangunannya. Sementara posisi Pak Bambang dan Mas Dhani, mantan wakil kepala otorita itu adalah orang-orang yang punya komitmen untuk ikut serta dalam mempercepat pembangunan IKN ini. Usai ditunjuk jadi PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono menyebut ada dua masalah utama IKN yang akan ia prioritaskan percepatan penyelesaiannya, yakni masalah status tanah dan investasi. Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Ya. Mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo dari pucuk pimpinan otoritas IKN menjadi pertanyaan publik, sebab keduanya mundur di tengah persiapan perayaan HUT ke-79 RI di IKN 17 Agustus mendatang. Pun istana maupun keduanya tidak memberi penjelasan gamblang kepada publik. Tim Liputan Kompas TV.